Adapun pemirsa, IHSG ditutup melemah 1,75% ke posisi 6.714 di tengah memburuknya sentimen pasar global dan rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal ketiga 2023 yang tumbuh 4,9%. IHSG pun terkoreksi kembali ke level psikologis 6.700 setelah kemarin bangkit di level 6.800. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir perdagangan 26 Oktober 2023 di tengah memburuknya sentimen pasar global dan rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 3 2023 yang tumbuh 4,9%. IHSG ditutup melemah 1,75% ke posisi 6.714,52. IHSG pun terkoreksi kembali ke level psikologis 6.700 setelah kemarin bangkit ke level psikologis 6.800. Beberapa sektor menjadi pemberat IHSG dengan sektor teknologi menjadi pemberat terbesar IHSG pada Kamis, yakni mencapai 3,02%. Selain teknologi, sektor keuangan dan industri juga menjadi pemberat besar yakni masing-masing 2,55% dan 2,39%. Selain itu, beberapa saham juga turut menjadi pemberat IHSG pada akhir perdagangan 26 Oktober. Berikut daftarnya. BBRI melemah 4,93% ditutup pada level 4.920. Telkom melemah 3,33% ditutup pada level 3.480. BMRI melemah 2,56% ditutup pada level 5.700. Bank BCA melemah 1,69% ditutup pada level 8.725. Goto melemah 5% ditutup pada level 57. Dan MDKA melemah 4,96% ditutup pada level 2.300. Nilai transaksi IHSG kemarin mencapai sekitar 10 triliun rupiah dengan melibatkan 18 miliaran saham yang berpindah tangan sebanyak 1,3 juta kali. Sebanyak 153 saham terapresiasi, 397 saham terdepresiasi, dan 200 saham stagnan. Tim Liputan IDX Channel. Dan kita menuju pemirsa ke agenda ekonomi, diantaranya adalah dari Jepang IHK inti Tokyo year on year. Kemudian ada dari India cadangan devisa India. Dari Vietnam penanaman modal asing Vietnam dalam dolar Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat posisi cadangan di Bank Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dan dari Uni Eropa adalah pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, di mana kemarin informasi terupdate pemirsa adalah ECB atau Bank Sentral Eropa menahan suku bunganya. Kemudian pemirsa, dari agenda emiten ataupun dari Bursa Efek Indonesia juga ada Capital Market Summit and Expo atau CMSE yang sudah mulai berlangsung pada hari Kamis kemarin. Kemudian ada FMII RUPS, GSMF RUPS, HITS RUPS, TBLA RUPS, KMDSX dividen tunai, BOBAX dividen tunai, MPXL KUM dividen tunai, KMDS KUM dividen tunai, Heksa pembayaran dividen tunai. Menanti pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Jumat ini pemirsa, kita lihat ya acuan dari Asia berikut ini. Nikkei Jepang menguat 0,84%, Straits Times turun 0,02%, Kospi Korea Selatan turun naik ya 0,23%, Hang Seng Hong Kong naik 0,4%. Mayoritas pembukaan dari bursa Asia bergerak di teritori positif. Tersambung melalui video conference ada Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis dan Putri Sekuritas. Apa kabar, Mas? Baik. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Ezar. IHSG kemarin turun 1,75%, itu kayaknya cukup dalam. Kalau nggak salah penurunan harian terdalam di bulan Oktober. Wall Street juga turun, Eropa juga turun karena kinerja dari sejumlah emiten di laporan keuangan kuartal ketiga kayaknya beberapa mengecewakan begitu ya, khususnya yang mega caps. Tapi kalau kita lihat Asia pada pagi hari ini, update-nya tadi dibuka di teritori positif, mayoritas dari Jepang, kemudian juga dari Korea Selatan, dan juga dari Hong Kong. Ada peluang indeks harga saham gabungan rebound ya? Ada peluang untuk IHSG rebound, soalnya memang turun sangat dalam. Itu bisa dikarakterisasi sebagai price shock untuk IHSG kemarin. Dan bisa lihatin masih ada banyak bearish sentiment untuk ke depan terhadap ekonomi. Salah satunya kemungkinan karena rupiah lagi mendekati 16.000 pada saat ini, mungkin
suku bunganya bisa dinaikin lagi. Kemarin memang ada October surprise dengan Bank Indonesia naikin suku bunganya dan kemungkinan meskipun konsensus memperkirakan untuk di hold. Jadi pada saat ini the main task untuk ISG itu technical rebound saja, mungkin bisa lanjutin downtrendnya ke support 6.682 untuk sementara. Oh, IHSG secara teknikal mungkin akan ada pembalikan arah, tapi Anda melihat itu hanya technical rebound saja. IHSG tetap peluang lebih besarnya adalah downtrend. Jadi kelihatannya IHSG akan lanjut downtrendnya ke support 6.682. Itu memang major supportnya. Baik, karena sentimen terkait dengan Bank Indonesia yang ada peluang untuk kembali menaikkan suku bunganya, karena beberapa ekonom yang sempat bertemu dengan saya juga ngobrol bahwa kenaikan 25 basis poin ke 6% saat ini itu nggak cukup katanya ya, kalau nggak ada kenaikan lanjutan untuk menopang sentimen negatif yang sedang ada saat ini, misalnya pelemahan dari nilai tukar rupiah. Karena kalau kita lihat 6% yang sudah dinaikkan oleh Bank Indonesia ternyata tidak mampu terlalu menghalau nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah ini melemah tapi nggak terlalu dalam, tapi tetap melemah begitu ya. Anda sendiri melihat bagaimana dengan obligasi Amerika Serikat yang kayaknya nih akan naik lagi, mengingat sejumlah ekonom yang global juga menyatakan kalau misalnya yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun ini tidak turun dari 5% atau bergerak di atas 5%, volatilitas market di Asia juga masih akan terjadi, termasuk di Amerika Serikat yang ya pastinya juga akan mempengaruhi perilaku investor asing dalam memilih saham di pasar modal Indonesia. Kelihatannya itu memang menjadi salah satu sentimen negatif ya untuk jangka untuk pada saat ini. Jangka menengah sama jangka panjang juga. Tapi kalau lihat, tapi memang investor nggak cuma liatin bond yields juga. Tapi mereka liatin sentimen politik juga di Amerika Serikat pada saat ini. Amerika Serikat baru aja electin House Speaker-nya yang baru, dan kelihatannya sentimen dengan administrasi pada saat ini untuk terhadap Biden itu memang kurang favorable. Ya, selain dari itu fiscal budgetary practices yang di Amerika kelihatannya akan diperketatin di Amerikanya sendiri. Jadi untuk yield obligation, untuk yield di 10 years bonds, memang ada beberapa sentimen yang negatif. Tapi kalau lihatin dari sisi politik, memang ada beberapa sentimen yang memang positif, yang setelah beberapa government chaos di salah satu chamber, yaitu di House of Representatives. Oke, DPR Amerika Serikat kan kemarin agak buntu gitu ya mencari ketuanya. Berapa kali kandidatnya itu diganti-ganti gitu. Dan ini kan juga mempengaruhi batas pagu anggaran dari Amerika Serikat yang diajukan oleh pemerintah saat ini, yang presidennya itu Joe Biden, mengenai anggaran tersebut begitu ya. Dan kalau dilihat-lihat kan berarti 3 minggu sudah Amerika Serikat sendiri untuk DPR-nya ini agak mandek karena faktor ketuanya yang digulingkan McCarthy pada awal Oktober kemarin gitu ya. Berarti kalau sudah mulai ada titik jelas terkait dengan House Representative-nya di Amerika Serikat, berarti ada kemungkinan shutdown dari pemerintahan ini tidak akan terjadi begitu ya, Mas? Ya, shutdown-nya nggak akan terjadi, dan bahkan lebih gampang untuk tahu budget proposals-nya dan undang-undang bill seperti itu di Amerika Serikat yang akan lanjut ke Senate itu lebih predictable. Oke. Ya. Oke, Mas Ezar, kalau memang IHSG Anda bilang ya mungkin ada kenaikan, tapi sebenarnya saat ini polanya masih downtrend ke 6.600, kemana sih sebenarnya saat ini investor besar ataupun investor asing lebih menyasar market yang seperti apa, ataukah malah instrumen investasi lain selain pasar modal?
Selain pasar modal, kemungkinan ya investasi di komoditas, kelihatannya komoditas saat ini seperti emas, seperti futures contract, dan memang kelihatannya dengan peraturannya Jokowi yang akan sepertinya hilangin kepajakan dan untuk kasih ya secara peraturan kasih stimulus untuk properti sektor, kelihatannya properti sektor ke depan akan lebih prospektif. Jadi memang pada saat ini soalnya kelihatannya akan ada global recession untuk tahun depan. Memang hard asset yang lagi dicermatin sama investor-investor. Oke, jadi kemungkinan ke properti, kemudian juga ke emas begitu ya. Bagaimana dengan obligasi? Obligasi kelihatannya pada saat ini memang lebih stabil daripada saham ya, secara volatility. Tapi kelihatannya investor lagi mencermatin dan lagi naksirin hard asset saja untuk kedepannya. Lebih ke aset-aset yang tidak terlalu bersiko gitu ya? Iya. Seperti saham, maksudnya menghindari yang seperti saham karena aset-asetnya lagi berisiko ke aset yang tidak berisiko seperti properti, kemudian juga mungkin tadi komoditas begitu ya, dan juga obligasi. Iya. Nah, strategi kita harus seperti apa nih yang merupakan investor saham dalam kondisi seperti ini? Nah, untuk investor saham, untuk secara kelihatan kalau liatin dari macroeconomics-nya, harus liatin defensive stocks. Di defensive stocks yaitu adalah seperti yang negative correlation dengan ISG. Seperti kalau liatin IDX Health, meskipun meskipun ISG turun dalam kemarin, ISG itu memang IDX Health itu memang menguat kemarin. Jadi ada negative correlation. Jadi pilihin saham yang go against the trend atau go against the overall index. Seperti ya. Yang beranomali dengan indeks harga saham gabungan begitu ya? Lebih ke yang ada negative correlation. Oke, yang tidak terlalu beriringan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan ataupun tidak terlalu memiliki porsi yang besar terhadap IHSG. Ya. Nanti akan kita bahas rekomendasi saham pilihannya seperti apa. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.